Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Saat ini saya ingin membawakan tugas saya, yaitu tugas seni budaya tentang suku Lahat atau Jemah Lahat. Pertama, latar belakang. Suku Melayu Lahat atau sering disebut juga sebagai Jemah Lahat merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat dan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Suku Lahat terbagi ke dalam 4 kelompok atau subsuku Lahat yang dahulu disebut dengan kelompok Lekipali atau kepanjangan dari Lematang, Kikim, Pasema atau Basema, dan Lintang. Komunitas masyarakat suku Lahat sebagian besar tinggal di daerah-daerah pegunungan atau area perbukitan yang subur. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159 meter di atas permukaan laut. Karena tinggal di wilayah yang subur, sistem mata pencarian hidup masyarakat suku Lahat adalah bertani. Banyak di antara mereka mengusahakan tanaman perkebunan jenis tanaman keras seperti tanaman karet, kopi ataupun cengkeh. Mereka juga menanam padi, sayur-sayuran, dan palawija. Ada juga yang beternak ikan sebagai mata pencarian hidupnya. Bagi komunitas suku Lahat yang tinggal di wilayah perkotaan, biasanya mereka berdagang sebagai mata pencarian hidupnya. Bahasa Melayu Lahat termasuk dalam rumpun bahasa Melayu, dan keempat kelompok subsuku tadi menggunakan bahasa yang sama. Yang membedakan adalah dialek mereka yang berbeda-beda. Orang Lematang menggunakan bahasa Melayu Lahat dengan dialek Lematang, orang Kikim dengan dialek Kikim, orang Basema dengan dialek Basema, dan orang Lintang dengan dialek Lintang. Jadi, jika seandainya sesama orang Lekipali bertemu dan berkomunikasi lewat dialeknya, itu bisa diketahui berasal dari kelompok manakah lawan bicara mereka. Selanjutnya, sistem teknologi. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan atau biasa disebut modernisasi. Kemajuan teknologi juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lahat pada masa kolonial Belanda, di mana pada masa itu dengan minimnya keterbatasan akan dunia pendidikan, masyarakat Kabupaten Lahat juga mengenal alat transportasi yang baik, di mana dengan dibangunnya sebuah perusahaan kereta api, di mana pada masa itu kendaraan belum terlalu banyak dan yang memiliki kendaraan berteknologi tinggi hanya di kalangan petinggi kolonial. Tetapi masyarakat Kabupaten Lahat sudah dikenalkan dengan teknologi yang dibawa oleh kalangan penjajah sebagai alat transportasi. Berikut sistem mata pencarian hidup. Dengan adanya peninggalan bersejarah di Kabupaten Lahat, menjadi nilai toponim wilayah Kabupaten Lahat sebagai tempat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Lahat, tepatnya bagi masyarakat Kecamatan Kota Lahat, di mana dengan adanya peninggalan seperti Sungai Lematang dan Pasar Belande, peninggalan masa kolonial menjadi sumber mata pencarian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Lahat dengan memanfaatkan hasilnya. Seperti di Sungai Lematang, masyarakat memanfaatkan seperti membangun wisata di pinggir sungai dan memanfaatkan Sungai Lematang dengan semestinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian juga dengan Pasar Belande,
menjadi tempat pencarian kebutuhan untuk memenuhi perekonomian masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Kota Lahat. Keduanya merupakan peninggalan yang masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun yang lainnya mempunyai mata pencarian hidup dengan berkebun dan bertani. Organisasi sosial kekerabatan. Suku Lahat menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan dari laki-laki. Maka dari pewaris gelar diturunkan melalui garis laki-laki atau ayah. Gelar yang diwariskan ini salah satunya berlaku juga untuk jabatan jurai tua. Jurai tua memiliki posisi yang sangat penting dalam adat suku Lahat. Mereka ini adalah pembina moral bagi para anggota suku. Mereka harus selalu memberikan contoh, mampu menjadi panutan dimanapun mereka berada. Syarat mutlak yang menjabat posisi tersebut adalah mereka ini tidak boleh seorang perempuan. Alasannya, laki-laki dianggap memiliki sifat kepemimpinan, memiliki kesigapan untuk menjalankan tugas sebagai jurai tua, dan tidak memiliki batasan-batasan terlalu banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah dia harus anak laki-laki pertama dari keturunan jurai tua sebelumnya. Jabatan ini merupakan jabatan turun-temurun, tidak melewati pemilihan. Sedangkan alasan mengapa harus anak laki-laki tertua adalah karena bagi orang suku Lahat, laki-laki tertua dianggap mampu menjadi pembina moral tadi. Sistem pengetahuan. Masyarakat Sumatera Selatan dikenal dengan sifat suka berterus terang dan suka berkawan. Mereka memiliki keahlian dan menciptakan karya seni yang indah dengan kesabaran dan kemampuannya. Salah satu contoh dari hasil kreasi masyarakat Sumatera Selatan yang paling dikenal adalah kain songket yang terbuat dari sutra dikombinasikan dengan benang emas yang mampu memikat kolektor pakaian tradisional karena desainnya yang kaya dan elegan. Songket juga dapat menjadi oleh-oleh yang bagus. Meskipun harga songket cukup mahal, terutama yang dibuat langsung secara tradisional. Selain itu, Palembang terkenal dengan ukiran kayu bermotifnya yang dipengaruhi oleh desain Cina dan Buddha. Ukiran-ukiran kayu yang terdapat di mebel tersebut didominasi oleh dekorasi berbentuk bunga melati dan teratai. Sistem religi. Orang-orang komunitas suku Lahat sudah lama memeluk agama Islam. Meskipun demikian, beberapa dari mereka masih mempercayai dan menjalankan kepercayaan nenek moyangnya. Dalam berbagai upacara adat, mereka masih melakukan ritual-ritual dalam ajaran nenek moyangnya dengan kepercayaan terhadap makhluk halus. Misalnya menyajikan sesajen terhadap makhluk-makhluk halus. Salah satu yang dimaksud adalah upacara adat sedekah rame atau tradisi adat tentang pengolahan sawah. Dengan melaksanakan tradisi tersebut, orang suku Lahat berharap hasil yang mereka tanam akan memuaskan serta dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Yang terakhir, kesenian. Adapun kesenian yang terdapat di Kabupaten Lahat yaitu tari gegerit, tari erai-erai, tari elang, tari kemban, tari siwar, dan tari sangkansihe. Tari sangkansihe merupakan tari tradisional Kabupaten Lahat dan termasuk tari persembahan. Kata sangkansihe diambil dari bahasa Lahat sendiri yaitu sangkan yang berarti sebab atau karena, sedangkan sihe yaitu daun sirih. Jadi dapat diartikan sangkansihe yaitu sebab atau karena sirih kami sembahkan. Pencipta awal tari sangkansihe sampai sekarang belum diketahui karena menurut narasumber tari sangkansihe ini diciptakan oleh sekelompok orang seni di Kabupaten Lahat dan sebagian berasal dari luar kota, tetapi sudah menetap lama di Kabupaten Lahat pada saat itu. Tari sangkansihe ini ditampilkan untuk mengisi acara-acara tertentu seperti penyambutan tamu agung atau sesepuh, peresmian gedung, dan penyambutan pengantin.
Tari Sangkan Sihe mempunyai gerak yang pada salah satu gerakannya penari harus benar-benar menggerakkan badan ke belakang sejauh 45 derajat. Kemudian beberapa motif dilakukan beberapa arah. Dari arah kiri kemudian ke arah kanan. Dengan berjalannya waktu, keberadaan Tari Sangkan Sihe masih tetap eksis ditampilkan untuk mengisi acara resmi maupun non-resmi. Karena Tari Sangkan Sihe merupakan ikon Kabupaten Lahat serta salah satu tarian yang menyimpan begitu banyak makna dan simbol keramahan yang mendasari sifat masyarakat Kabupaten Lahat. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.